Bab 301. Sekretaris CEO. Resepsionis itu bingung. Boleh aku tahu siapa? Sekarang, York Enterprise berada di posisi yang cukup istimewa sebagai perusahaan ternama di Nyunghi. Banyak orang yang ingin bertemu Yvonne dan bersikap hormat padanya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti Wyatt yang bertindak secara dominan dan garang. Aku akan memberinya waktu 3 menit. Jika dia tidak keluar pada saat itu, dia tidak akan menjadi sekretaris CEO lagi. Wyatt tersenyum dingin. Dia di sana untuk merebut kekuasaan dan status secara paksa hari itu. Bagaimana mungkin dia bersikap baik dan ramah? Tapi resepsionis itu hanya menatap Wyatt dengan kaget. Orang ini sudah gila. Apa dia tidak tahu bahwa Yvonne adalah orang paling terpercaya dari CEO baru yang misterius? Pak, ini York Enterprise. Meskipun aku tidak tahu siapa kau tidak bisa seenaknya memerintah. Perusahaan kami tidak menerima orang yang tidak sopan sepertimu. Sekarang, pergilah. Atau aku akan memanggil penjaga keamanan, kata resepsionis itu dengan tegas. Wyatt meletakkan kedua tangannya di meja resepsionis. Dia kemudian mendengus dan berkata, kau baru saja mengusirku. Kau hanya seorang resepsionis. Siapa kau? Aku hanya memintamu untuk meneleponnya, jadi sebaiknya segera lakukan. Jika kau bersikap begini, aku akan membuatmu berlutut di depanku dan turuti permintaanku. Resepsionis itu ketakutan. Pada saat itu, dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan, apa kau benar-benar di sini untuk membuat masalah di York Enterprise? Sudahkah kau mempertimbangkan konsekuensinya dengan hati-hati? Sebuah tamparan diayunkan ke resepsionis itu secara langsung. Tamparan itu sangat keras sehingga menarik perhatian semua orang di lobi. Semua orang kaget termasuk karyawan, pelanggan dan penjaga keamanan. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu berani datang ke York Enterprise untuk membuat masalah? Sebelumnya, Zack datang dan menggoda resepsionis wanita tersebut. Dia kemudian langsung dikeluarkan dari perusahaan. Mengapa pria itu begitu berani dan lantang? Bagaimana dia bisa menamparkan seorang resepsionis wanita? Namun, Wyatt mengabaikan kerumunan yang melihatnya langsung dengan tertegun. Dia kemudian tetap tenang dan berkata dengan ringan, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Jangan bicara omong kosong di sini. Jika tidak, aku akan membuatmu berlutut di depanku sekarang. Alasan Wyatt pergi ke York Enterprise bukanlah untuk bersenang-senang. Dia ingin mengambil alih seluruh perusahaan dengan cara yang dominan. Sejak hari itu dan seterusnya, dia sendiri yang akan memutuskan semua yang ada di York Enterprise. Begitu dia masuk ke suatu perusahaan, dominasinya tidak perlu dipertanyakan atau diremehkan. Sebelumnya, dia menganggap York Enterprise sebagai semacam keberadaan yang tangguh. Tapi sekarang dialah yang memutuskan nasib dari keberadaan yang tangguh itu. Dengan dokumen penunjukan di tangannya, bagaimana dia akan menghormati siapapun di York Enterprise? Resepsionis itu menyentuh wajahnya karena tidak percaya. Beraninya orang ini menamparku. Beraninya kau menamparku. PAKK. Wyatt menamparnya lagi. Dia kemudian tampak acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika aku menamparmu? Jika Yvonne tidak muncul dalam 3 menit, aku akan menamparnya juga. Bab 302. Resepsionis itu menyentuh pipinya karena kesakitan. Pada saat itu, dia sangat ketakutan dengan dominasi Wyatt sehingga dia tidak berani berbicara. Dia sudah lama menjadi resepsionis. Ini memang pertama kalinya dia melihat orang yang begitu sombong dan kasar. Aku tidak ingin mengulangi apa yang kukatakan tadi. Wyatt berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia melirik penjaga keamanan yang datang. Jika kau ingin sangat menderita, datang saja padaku selama kau mampu menanggung konsekuensinya. Penjaga keamanan saling memandang. Mereka takut dengan sikap Wyatt dan mereka tidak berani berbicara saat ini setelah melihat penindasannya terhadap resepsionis. Aku akan menelepon Nona Xavier. Resepsionis menghubungi nomor kontak di kantor Yvonne. Meskipun dia tidak tahu siapa orang yang berdiri di depannya, dia tahu bahwa dia harus meminta Nona Xavier untuk datang. Jika tidak, mungkin tidak ada orang yang bisa menahannya di lobi. Setelah beberapa menit, Yvonne muncul di lobi. Wendy ada di sampingnya. Mereka baru saja mendiskusikan sesuatu. Mendengar bahwa ada seseorang yang membuat masalah di perusahaan, mereka pergi ke lobi bersama. Nona Xavier, ini dia akhirnya. Jika kau tidak datang sekarang, perusahaan kita bisa hancur. Melihat wajah resepsionis yang bengkak dan raut wajah ketakutan dan khawatir para penjaga keamanan, Yvonne mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Ada banyak sekali satpam di sini. Siapa yang berani memukulmu? Nona Xavier, itu dia. Pria itu sangat sombong dan kasar. Dia bahkan mengklaim bahwa dia ingin kau datang dalam 3 menit. Jika tidak, dia ingin kau berlutut di hadapannya.
Resepsionis wanita itu menangis. Apa pria ini yang memukulnya? Yvonne berbalik dan melirik Wyatt, yang tampak cukup dominan dan arogan. Dia mengenalinya. Pria itu bernama Wyatt, dan dia tampaknya termasuk keluarga kelas 3 di Nyunggi. Bagaimana orang seperti itu bisa begitu berani membuat masalah di York Enterprise? Apa haknya? Dia tidak seharusnya seberani itu. Yvonne heran. Tidak ada yang berani membuat masalah di York Enterprise. Wyatt memandang Yvonne dari atas ke bawah. Setelah beberapa saat, dia tersenyum puas dan berkata, dia benar. Aku menamparnya. Percayalah. Mata Wyatt tampak terpesona. Setelah dia melihat Yvonne dari dekat, dia sangat terkejut. Kecantikannya jauh lebih cantik daripada supermodel dan selebriti itu. Selain itu, wanita yang berdiri di sampingnya juga cukup menawan. Mereka tampak seperti dua wanita cantik berdiri bersama. Sepertinya jabatan sebagai CEO memang menjanjikan soal wanita. Mendengar itu, Yvonne jijik. Dia hanyalah seseorang dari keluarga kelas 3. Beraninya dia membuat masalah di York Enterprise. Pendukung dan hak macam apa yang dia miliki? Wyatt, kau harus tahu bahwa keluarga Johnson tidak akan mampu menanggung konsekuensinya jika kau berani membuat masalah di York Enterprise. Kau tahu, kan? Yvonne menarik napas dalam dan berkata dengan dingin. Konsekuensi. Konsekuensi apa yang harus aku tanggung? Bab 303. Wyatt tidak berniat bicara. Dia langsung melemparkan dokumen pengangkatan ke Yvonne. Mulai hari ini dan seterusnya, apapun yang aku katakan, adalah perintah. Aku berharap ini terakhir kali dia ditampar. Jika dia tidak patuh, tidak akan sesederhana sekedar tamparan di lain waktu. Yvonne mengambil dokumen itu. Setelah dia membaca isi dokumen, dia langsung tercengang. Itu adalah dokumen yang ditandatangani oleh York, dan isinya menguraikan penunjukan Wyatt sebagai CEO York Enterprise. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Tuan York yang baru saja menjabat beberapa hari yang lalu? Selain itu, mengapa York menunjuk orang yang tidak dikenal untuk menjadi CEO? Ini lelucon, pikir Yvonne. Dari mana kau mendapatkan dokumen ini? Kau tahu tentang konsekuensi pemalsuan dokumen, kan? Yvonne heran dan tidak bisa memproses semua ini. Pemalsuan. Kau adalah sekretaris CEO. Masa tidak bisa membedakan keaslian dokumen ini? Menurutmu orang seperti aku tidak berhak menjadi CEO? Sayangnya, kau dan aku tidak memiliki hak untuk membuat keputusan tentang hal ini. Tapi atasan kita, Wyatt berkata sambil tersenyum tipis. Apa yang dia katakan memberikan pukulan fatal bagi Yvonne. Tubuhnya yang menawan kini gemetar dan dia tidak percaya. Anehnya, Wyatt memang ditunjuk oleh York. Lalu apa yang harus dilakukan Tuan York? Bawa aku ke kantorku. Wyatt mengulurkan tangannya dan mengangkat dagu Yvonne yang sempurna. Dia kemudian berkata dan tersenyum lembut. Yvonne menjadi tertegun, dia mundur beberapa langkah. Dia ingin melampiaskan amarahnya, tapi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Setelah itu, dia memberi isyarat dan memimpin jalan. Dia berkata, silakan, lewat sini. Tapi aku masih perlu mengklarifikasi dengan atasan secara pribadi mengenai keaslian masalah ini. Masa bodoh, Wyatt tersenyum tipis. Thea York lah yang mengatur itu. Bagaimana bisa itu palsu? Itu dokumen asli, tidak peduli bagaimana Yvonne menganggapnya. Sebelum Yvonne pergi, dia melirik ke arah Wendy. Setelah itu, dia masuk ke lift dengan sigap. Wendy tahu betul apa yang dimaksud Yvonne. Dia segera mengumpulkan semua karyawan yang menyaksikan itu di ruang konferensi. Dia kemudian berkata dengan serius, tidak ada yang diizinkan untuk berbicara tentang apa yang terjadi. Orang itu mungkin bukan CEO baru kira. Tetapi sebelum keputusan akhir dibuat, kalian dilarang bicara omong kosong. Jika tidak, akibatnya fatal. Mengerti? Semua orang diam karena ketakutan dan tertekan, termasuk resepsionis tadi. Pada saat itu, mereka hanya bisa mengangguk-angguk. Jika orang itu memang CEO baru mereka mungkin tidak akan memiliki kehidupan yang baik di masa depan. Di kantor CEO, Wyatt duduk dengan nyaman di kursi CEO milik Harvey. Dia lalu meletakkan kedua kakinya di atas meja kerja dengan santai. Dia melihat Yvonne ke atas dan ke bawah Yvonne, tersenyum tipis dan berkata, di mana tempat kita beristirahat? Kita. Yvonne tertegun sejenak. Dia tidak mengerti arti kata-kata Wyatt. Wyatt tersenyum tipis. Bab 304. Ekspresi Yvonne berubah masam. Dia bukan wanita biasa. Harvey tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu. Namun, kata-kata yang datang dari seseorang seperti Wyatt membuat Yvonne marah. Dia nyaris mengeluarkan amarahnya saat berkata, aku sudah menghubungi keluarga York untuk memverifikasi identitasmu, kau CEO baru atau bukan.
Namun, jabatan CEO dan sekretaris hanyalah hubungan hierarki di sini, jadi mohon hormati. Menghormati. Wyatt menyeringai. Kadang-kadang, membuat seseorang tunduk adalah proses yang sangat menyenangkan. Yvonne pemarah, jadi akan menarik untuk membuatmu mengalah. Wyatt tiba-tiba berdiri dari kursinya dan menutup pintu ruangannya. Yvonne terkejut, jantungnya berdebar kencang. Apa yang kau lakukan, Wyatt? Apa menurutmu? Wyatt tersenyum picik pada Yvonne, dan melanjutkan, bukankah aku sudah memberitahumu? Aku bebas sekarang dan bukankah ini normal juga? Yvonne terkejut, dia tidak tahu Wyatt tidak tahu malu seperti ini. Dia sudah menolak ajakannya beberapa kali, tapi sekarang dia ingin menggunakan kekerasan. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan orang normal. Yvonne dengan marah bergegas menuju pintu kantor. Wyatt, keluar, atau kau akan mendapatkannya. Dapat apa? Kalau aku belum bisa menaklukkan sekretaris sendiri, apa gunanya menjadi CEO? Wyatt menatap tubuh Yvonne dan mendekatinya seperti binatang lapar. Yvonne menamparkan wajahnya, tapi itu justru membuat Wyatt semakin bersemangat. Yvonne mengkhawatirkan identitas asli Wyatt, jadi dia tidak menamparnya dengan keras. Wyatt meraih lengannya, menggenggam tangannya erat-erat. Wyatt telah menahan keinginannya sejak pagi, dia sebenarnya sudah memiliki wanita cantik seperti Cecilia dalam pelukannya, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. PLAKK. Yvonne menamparkan Wyatt lagi tapi Wyatt malah mengancamnya, lebih baik kau diam, atau hari-harimu menjadi sekretaris York Enterprise sudah berakhir. Yvonne tidak takut. Dia bukan bawahan biasa bagi keluarga York, jadi bagaimana mungkin dia bisa dinodai oleh seseorang seperti Wyatt. Bab 305. Menjauh dariku. Jangan sentuh aku. Rupanya kau lebih suka dipaksa untuk tunduk daripada menerima permintaanku, ya. Wyatt menamparkan wajah Yvonne dan menarik rambutnya dengan kasar. Yvonne menjerit kesakitan dan Wyatt menjadi lebih bersemangat. Penyihir tua itu telah menyiksanya beberapa hari terakhir ini, harga dirinya telah jatuh ke tanah dan diinjak-injak lagi dan lagi. Pada saat itu, dia merasa seperti telah mendapatkan kembali harga dirinya sebagai seorang pria. Sepertinya CEO terakhir tidak menyentuhmu, Baiklah, aku akan senang mengambil kesempatan itu. Wyatt merasa kuat, tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia kini adalah CEO dari York Enterprise, hal terburuk apa yang bisa terjadi dari tidur dengan seorang sekretaris pribadinya. Yvonne terus berjuang dan teriakannya menggema di seluruh kantor. Wendy sedang dalam perjalanan ke kantor untuk melaporkan kemajuannya setelah menangani masalahnya di aula utama. Dia mendengar jeritan Yvonne dan bergegas ke kantor, membuka pintu. Dia tersentak melihat apa yang terjadi di depannya. Wyatt Johnson, bajingan, pergi. Wendy takut, tetapi Yvonne telah membantunya pada saat dibutuhkan, dia tidak bisa membiarkan Yvonne dikotori oleh monster di depannya. Dia berjuang untuk mengambil kursi, lalu melemparkannya ke punggung Wyatt dengan marah. Kau keparat. Wyatt meraung kesakitan, jatuh ke lantai. Thea telah mengambil sebagian besar energi Wyatt beberapa hari terakhir, jadi menerima pukulan yang begitu berat membuat kepalanya berputar. Tidak ada yang salah dengan bermain-main dengan sekretarisku, jadi urus saja urusanmu sendiri. Jangan sampai aku memecatmu. Wyatt berjuang berdiri, kini wajahnya merah karena marah. Dia hampir mendapatkan mangsanya, tetapi sekarang mangsanya telah hilang. Darah Wyatt mendidih. Jangan terlalu terburu-buru, Wyatt, keluarga York belum menjawab. Jika dokumen ini ternyata dipalsukan, kau tahu konsekuensinya. Yvonne telah bangkit kembali, dan berdiri di depan Wendy dengan hati-hati. Wyatt tertawa jahat. Kau mengancamku. Aku bisa membuatmu terbunuh kapanpun aku mau. Bab 306. Coba saja. Aku ingin melihat seberapa kuat kau sebenarnya, geram Yvonne, matanya berkobar penuh dengan kebencian terhadap pria di depannya. Oke, jangan kira aku akan melupakan kalian berdua. Aku akan membuat kalian membayarnya setelah semuanya beres. Wyatt agak panik, dia tidak bisa melakukan apapun walau dia mau. Dia memelototi mereka, lalu meninggalkan gedung dengan cepat. Di kantor CEO, Wendy dan Yvonne saling menatap dan melamun. Mereka tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa terjadi. Nona Xavier, apa yang terjadi? Di mana Tuan York? Apa terjadi sesuatu padanya? Wendy sangat cemas, Harvey tidak hadir selama beberapa hari terakhir, lalu tiba-tiba seorang CEO sudah dipilih. Apa Harvey baik-baik saja? CEO pasti baik-baik saja, kata Yvonne ragu-ragu. Dia dengan cepat menghubungi nomor Harvey, tetapi Harvey tidak mengangkatnya. Apa yang harus kita lakukan? Wendy mulai panik. Yvonne menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Ayo, kita keluar dari kantor sekarang.
Kita akan pergi ke apartemenku, lebih aman di sana. Aku akan mencoba menghubungi Tuan York sebelum melakukan hal lain. Di pinggiran Niumhi, Porsche Harvey berhenti di pinggir jalan. Harvey keluar dari mobil dengan santai dan menyalakan sebatang tokok. Dia menunggu sampai dia selesai merokok setengahnya sebelum dia berseru, "Sudahlah. Keluar saja, apa gunanya bersembunyi?" Ada suara gemericik di sekelilingnya, lalu 7 atau 8 orang dengan pipa logam keluar dari bayang-bayang. Mereka jelas orang asing. Harvey tersenyum tipis. "Kau pasti gangster. Dugaanku. Pasti dari luar kota." "Memangnya kenapa?" Seorang pria botak yang memimpin para gangster menyeringai. "Tidak peduli dari mana kami berasal, kau hanya perlu tahu satu hal, kami di sini untuk membunuhmu. Kau mau membunuh dirimu sendiri atau ingin kami yang melakukannya untukmu? Kau mau menghabisiku?" Harvey mendongak dan tertawa. "Dengar, aku akan memberimu kesempatan jika kau pergi sekarang, aku akan memaafkan." "Bagaimana?" "Sial, bos, orang ini gila. Dia menyuruh kita untuk pergi. Apa dia tidak tahu situasinya seperti apa? Lebih baik kita bermain-main dengannya sebentar sebelum mengakhirinya." "Hah, kau mau? Nah, bocah cantik ini terlihat sangat bersih, jadi mungkin layak dicoba." Orang-orang itu mengelilingi Harvey untuk membuatnya merasa terancam. Harvey terlihat lemah dan kurus, sementara para gangster tampak seperti mereka bisa mencabik-cabiknya dengan tangan kosong. Harvey menghela napas dalam-dalam. "Yah, aku sudah memperingatkanmu. Emosiku jauh lebih baik dari sebelumnya. Jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, kalian semua pasti sudah mati sekarang." "Hahaha, aku sangat takut pada ancaman bocah ini. Bos, aku akan menanganinya. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang lebih sombong dari kita, ini akan menarik." Sekelompok mafia memasang senyum lebar di wajah mereka. Orang yang menyewa mereka mengatakan bahwa pria ini adalah menantu laki-laki yang hidup menumpang, sekarang dia hanya sampah yang tidak berharga, dan mereka dapat menghadapinya sesuka mereka. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Ini akan menyenangkan. Bos memberi isyarat dengan tangannya dan anak buahnya untuk menghajar Harvey dengan penuh semangat. Teriakan pertarungan sangat sengit segera berubah menjadi tangisan kesakitan. Bos yang selama pertarungan hanya duduk di pinggir jalan tercengang, semua anak buahnya telah jatuh ke tanah dalam waktu kurang dari 1 menit, bahkan tidak bisa bangkit kembali. "Apa? Bos, gawat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Kami tidak bisa mengalahkan orang ini." Anak buahnya meraung panik dan bos tidak tahu harus berbuat apa. Harvey berjalan ke arahnya dengan gagah dan pria botak itu gemetar. Egonya mengalahkannya dan dia berseru, "Berani-beraninya kau menyentuh dan mengalahkan anak buahku. Kau ingin mati? Mau mati? Aku." Harvey tersenyum lebar. "Kalau begitu, apakah aku harus minta maaf?" Bab 307. Sialan. Bos itu panik. Pria di depannya terlalu tenang. Semua anak buahnya tidak bisa mengalahkannya, jadi apa yang bisa dia lakukan sendiri? Apa yang kau inginkan?" Bos itu bergumam, takut akan nyawanya. "Sebenarnya," kata Harvey dengan tenang, "jika kau memberitahuku apa yang perlu diketahui, aku akan membiarkanmu hidup. Kalau menolak, aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan padamu." Tentu saja, bos itu memiliki keringat yang menetes di wajahnya. Pemuda di depannya memiliki aura yang sangat menakutkan hingga membuatnya tunduk. Bos. Apapun yang ingin kau ketahui, aku akan memberitahumu. Seorang wanita meminta kami untuk menghajarmu. Dia terlihat kaya dan hanya memiliki satu permintaan, memberimu pelajaran. Jika kau bertingkah, dia perintahkan kami untuk mengakhiri hidupmu juga. Membunuhku. Harvey terkekeh. "Apa dari keluarga York?" "Kami tidak tahu, kami hanya melakukan apa yang diperintahkan untuk mendapatkan uang. Tapi aku punya fotonya yang diambil secara diam-diam oleh salah satu anak buahku." Bos itu dengan cepat menyerahkan ponselnya kepada Harvey. Harvey melirik foto itu. Wanita itu tampak seperti berusia 50-an dan tidak asing, tetapi Harvey tidak dapat mengingat namanya. Dia kerabat jauh keluarga York. Harvey tidak bisa menahan tawanya. "Aku hanya meninggalkan keluarga selama 3 tahun dan sekarang bahkan orang tidak penting di keluarga menginginkan sebagian dari diriku. Kemana wanita itu sekarang?" Harvey bertanya. Aku tidak yakin. Tapi dia bersama seorang anak laki-laki yang tampan, dia berbicara tentang memberinya semacam perusahaan dari Niumhi. Bos berusaha sekuat tenaga untuk mengingatnya, memberi tahu Harvey semua yang dia ketahui. Dia jelas ketakutan. Apa dia akan pergi ke York Enterprise? Harvey menelisik. Dia tidak ke perusahaan selama beberapa hari terakhir, apa terjadi sesuatu di sana? Dia ingin menelepon Yvonne dan bertanya tentang perusahaannya,
tetapi menyadari bahwa di pinggiran kota tidak ada sinyal. Harvey tidak punya waktu bersama orang-orang ini lebih lama. Dia kembali ke Porsche-nya dan melaju dengan cepat. Aku tidak peduli siapa kau atau apa hubunganmu dengan York, tetapi jika kau berani memasuki wilayahku dan menyentuh orang-orangku, aku akan membalasnya. Kembali ke kota, ponsel Harvey akhirnya bisa dapat sinyal lagi. Yvonne menelepon begitu sinyal bisa masuk. Tuan York, apa semuanya baik-baik saja? Aku sudah meneleponmu dari tadi tapi kau tidak mengangkatnya. Yvonne terdengar ketakutan. Aku baik-baik saja, hanya tidak ada sinyal di pinggiran kota. Aku baru saja kembali, apa terjadi sesuatu di kantor? Ya, ada seorang pria yang datang dengan dokumen khusus dari keluarga York. Dia bilang dia adalah CEO baru, kata Yvonne cemas. Dia tidak melakukan apapun padamu, kan? Jantung Harvey berdetak kencang. Apa terjadi sesuatu? Tidak. Aku tidak menyerah begitu saja. Tapi Tuan York, jika dia benar CEO baru, aku akan segera mengundurkan diri. Yvonne berusaha untuk tetap tenang, tetapi Harvey bisa mendengar suaranya bergetar. Kemarahan meluap dalam dirinya. Tidak masalah dokumennya asli atau palsu. Aku saja yang menanganinya dari sini, aku akan memberimu pernyataan yang tepat setelah itu diselesaikan. Harvey mengakhiri panggilan, matanya sedingin es. Siapapun orang ini, jika dia mencoba macam-macam pada Yvonne, dia akan tamat. Mengapa dia memiliki dokumen khusus dari keluarga York? Apa mereka mengujiku? Mau apa mereka? Tidak penting, aku akan memberikan pernyataan yang tepat kepada keluarga York sendiri. Harvey segera bergegas ke Hotel Platinum daripada ke York Enterprise, mencari Tyson Woods. Tyson bergegas ke Harvey meskipun hotel belum tutup, bertanya ragu, Tuan, aku dengar ada sesuatu yang besar terjadi di perusahaanmu. Kau tahu, Harvey mengerutkan kening. Nona Xavier menghubungiku, dia bilang dia tidak bisa menemukanmu dan memintaku untuk memeriksa latar belakang seseorang, tapi aku tidak yakin apa yang terjadi. Siapa orang itu? Bagaimana perkembangannya? Harvey masuk ke kantor dan duduk. Siap, ini dokumennya, lihat. Tyson dengan hormat menyerahkan dokumen tersebut. Harvey membuka dokumen itu dan melihat-lihatnya sebentar matanya membelalak karena terkejut. Wyatt Johnson. Benar, itu dia. Dia hanya ahli waris dari keluarga kelas 3 di Niumhi. Aku tidak mengerti mengapa Nona Xavier ingin aku memeriksa latar belakangnya. Mungkin dia CEO baru yang dia bicarakan. Di mana dia sekarang? Bisa kau melacaknya? Tanya Harvey sambil meletakkan dokumen-dokumen itu di atas mejanya. Beri aku 1 jam, Tuan, aku akan menemukannya, kata Tyson dengan yakin. Ini adalah keahliannya dan secara alami dia akan melakukan yang terbaik. Bab 308. Jalan-jalan Niumhi ramai di tengah malam, mengikuti perintah Tyson Woods, ratusan pria menjelajahi jalanan, melewati hotel besar, bar, dan tempat hiburan. Dimanapun Wyatt bersembunyi, mereka akan menemukannya. Saat itu Wyatt sedang berada di apartemen Cecilia. Wanita tua itu tidak membuangnya hari ini, jadi dia sangat bersemangat pergi membeli beberapa pil biru, siap untuk menghilangkan stresnya pada Cecilia. Namun, Cecilia tidak terburu-buru, dia telah menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin yang indah dan keduanya sedang menikmati makanan mereka dan saling menggoda. Wyatt tidak sabar, tapi di matanya, Cecilia seperti tikus yang sudah terjebak dalam perangkapnya. Oh Cecilia, kenapa aku merasa begitu nyaman di dekatmu? Wyatt sedang bersandar di sofa, matanya setengah terpejam karena bahagia saat Cecilia memijat kepalanya. Seorang wanita memberinya pijatan seperti pelayan yang rendah hati benar-benar surgawi baginya. Cecilia agak bingung, tapi dia tetap menjawab dengan senyum malu-malu. Karena kau sangat nyaman, bagaimana kau akan membalasnya? Wyatt menyeringai padanya. Jangan khawatir, jika kau bisa membuatku bahagia, aku akan memperlakukanmu dengan baik. Ikutlah denganku ke perusahaan besok. Mulai sekarang, kau sekretarisku di York Enterprise, apa dengan melayaniku dengan ribuan bawahan sudah cukup untuk memuaskanmu? Tubuhnya gemetar kegirangan. Dia telah bertemu dengan sekretaris CEO York Enterprise, Yvonne, jadi dia tahu otoritas dari posisi itu. Pada saat itu, hanya pikiran tentang kekuatan dan kekuasaan yang ada di benaknya. Aku tidak tahu dia mampu melakukan ini, tapi meskipun dia bukan tipeku, mengikutinya mungkin baik untukku, pikirnya. Pupil Cecilia membesar, dan dia menggigit bibirnya sebelum mencium pipi Wyatt. CEO, aku pasti bersedia. BHUKK. Tepat sebelum keduanya bisa menjadi lebih intim, pintu apartemen dibuka. Wyatt dan Cecilia hampir melompat dari sofa karena terkejut. Tak lama kemudian, pria-pria yang nampak hidup di jalanan menerobos ke dalam apartemen dan mengepung Wyatt dan Cecilia.
Wyatt gemetar, tapi memaksa dirinya untuk tenang dan berusaha kuat. Apa mau kalian? Uang. Bab 309. Gerombolan itu kemudian minggir, membiarkan Tyson masuk dan dia maju untuk mengancam. Dia melirik Wyatt dan tertawa. Ya, benar. Bagaimana kalau kau memberi kami beberapa juta dolar sebagai jaminan awal? Kau pikir aku sungguhan? Kau berani datang kepadaku demi uang? Kau pikir aku ini siapa? Wyatt menyipitkan matanya pada mereka. Lebih mudah bernegosiasi jika yang mereka inginkan hanyalah uang. Mereka harus tahu tentang identitasnya, maka mereka tidak berani menyentuhnya karena status baru sebagai CEO York Enterprise. Aku tidak peduli siapa kau. Jika kau tidak menyerahkan uangnya, aku akan mematahkan tulangmu tanpa pikir panjang. Geram Tyson dan menendang meja kopi yang pecah menjadi dua. Ah! Cecilia menjerit ketakutan, tubuhnya gemetar. Diam, atau aku akan merobek mulutmu. Tyson memelototi Cecilia dengan ganas. Wajah Cecilia langsung pucat dan segera menutup mulutnya. Wyatt mengompol setelah Tyson menggunakan kekerasan. Posisi apapun yang dia miliki tidak berpengaruh saat ini saat dia berlutut, kepalanya begitu rendah hingga hampir menyentuh lantai. Ini, bos. Aku tidak punya banyak uang sekarang. Besok, aku akan memberikan uangnya besok, jika kau tidak keberatan. Air mata dan ingus menetes di wajah Wyatt, dia bahkan hampir menjilat sepatu Tyson pada saat ini. Melihat alasan menyedihkan dari seorang pria yang menangis dan berlutut di depannya, Tyson merasa bersalah. Apa Harvey benar-benar membutuhkan orang sebanyak ini untuk sampah macam begini? Pikirnya dalam hati. Namun, karena Harvey memintanya, Tyson tidak mau banyak tanya. Tyson menendang Wyatt dengan kejam, membuatnya berguling ke lantai, lalu mencibir, besok. Kau pikir aku punya waktu untuk menunggumu sampai besok? Bos, tolong, hanya sampai besok. Aku harus menunggu jam kerja karena aku harus menarik uang dari bank, kan? Wyatt terisak, mencoba meyakinkan Tyson. Jangan khawatir, aku adalah CEO York Enterprise. Aku punya banyak uang, jadi aku tidak akan melewatkan 1 sen pun untukmu. Tyson memutar matanya. Berani-beraninya sampah ini bilang dia adalah CEO York Enterprise. Apa dia sedang bermimpi? CEO York Enterprise, jabatan luar biasa. Suara yang akrab bergema di telinga Wyatt. Wyatt tidak mempercayai matanya saat dia melihat ke atas. Harvey York, menantu benalu, Harvey York. Cecilia juga tercengang. Mana mungkin bisa dia ada di sini? Bab 310. Harvey. Kenapa sampah tak berharga sepertimu ada di sini? Wyatt Johnson menggeram. Harvey segera dihadang oleh Tyson bahkan sebelum dia bisa membuka mulutnya. Tuan York adalah bos aku, jangan kurang ajar padanya atau aku akan pastikan kau tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Wyatt membeku. Sampah tak berharga itu adalah bos seseorang. Bagaimana mungkin? Apakah ini lelucon yang memuakkan? Apa orang-orang ini disewa oleh Harvey untuk bertindak dan menakut-nakuti kita? Wyatt melompat dengan marah dan menunjuk ke Harvey. Benalu, beraninya kau menakuti kami. Apa kau tahu siapa aku? Aku adalah CEO York Enterprise. Keluarga Zimmer akan bangkrut karenamu besok. Kau akan membayarnya. Cecilia juga berdiri dan menatap Harvey. Aku akan memberi tahu Mandy tentang semua ini agar dia mengusirmu dari keluarga, kau bahkan tidak akan punya tempat untuk mendapat makanan. Setelah melihat Harvey, Wyatt dan Cecilia kembali mengikuti ego mereka 10 kali lipat. Di mata mereka, Harvey hanyalah menantu benalu, siapapun bisa menginjaknya. Orang gila mana yang takut pada Harvey? Harvey memandang Wyatt merendahkan. Jika keluarga York menyewa sampah untuk mengujiku, mereka benar-benar meremehkan aku. Menguji? Kau pikir keluarga York ingin menguji orang yang tidak berguna sepertimu? Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Beraninya kau menggertakku. Wyatt dengan marah menghampiri Harvey hendak meninjunya, tapi Harvey bahkan tidak bergeming saat menendang Wyatt. BHUK. Tubuh Wyatt menabrak dinding dan meluncur ke tanah, mengerang kesakitan. Harvey, beraninya kau memukulku. Sampah sepertimu berani memukulku. Kau pikir, memanipulasi dokumen akan membuatmu menjadi CEO York Enterprise dengan mudah? Jangan mimpi. Harvey tertawa dingin. Wyatt menyeringai ketika dia teringat bahwa Bibi York mendukungnya. Siapa di Niumhi yang berani menyentuhku saat aku memiliki pelindungnya? Beraninya dia memukulku. Aku akan membuat hidupnya seperti neraka. Tunggu saja, Harvey, kau bahkan tidak tahu siapa yang mendukungku di belakang. Mengusikku bukanlah apa-apa, tapi orang yang melindungiku. Wyatt terdiam, menyeringai kejam. Siapa? Bukankah dia hanya wanita biasa berusia 50 tahun? Kau simpanannya, kata Harvey mengejek. Setelah mendengar ini, Cecilia membeku.
Wyatt Johnson adalah pemuda tampan yang dipelihara oleh wanita tua. Kau tahu tentang itu? Tidak apa-apa, aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Bibi York berasal dari York di Southlight. Aku kekasihnya, jika kau berani menyentuhku, dia akan mengambil nyawamu. Wyatt mengangkat kepalanya dengan bangga. Tidak mungkin Harvey akan menyentuhnya setelah ini, bahkan keluarga Zimmer harus mematuhi apapun yang diinginkan Bibi York. Harvey bukan apa-apa baginya. Coba saja, hajar aku lagi. Wyatt dengan angkuh mencoba memprovokasi Harvey sekali lagi. Sementara itu, Tyson tidak bisa berkata-kata. Apa pria ini disembunyikan sejak lama? Apa dia sudah gila? Memprovokasi Harvey dalam keadaan seperti itu, apakah dia tidak takut mati? Terserah, kata Harvey ringan saat dia mengarahkan tendangan lagi ke Wyatt, hampir mematahkan tulangnya. Wyatt sekali lagi berguling di tanah dan meratap kesakitan, berteriak Thea York akan membalas dendam padanya. Sangat tipikal. Cecilia kaget. Dia tidak percaya bahwa seorang pria yang telah menjanjikan kekayaan dan kekuasaan hanyalah seorang gigolo dan sampah yang tidak berharga. Aku bahkan hampir memberikan tubuhku padanya, menjijikkan. Harvey juga tidak bisa berkata-kata. Meski tidak berguna, Wyatt masih bisa bertindak dan bersuara cukup keras. Yvonne dan yang lainnya pasti terkejut soal Wyatt yang mengintimidasi mereka dengan koneksinya. Bawa mereka kembali ke Hotel Platinum, kata Harvey dengan tenang. Tyson mengeluarkan instruksi dan seseorang pergi membawa Wyatt keluar dari apartemen segera setelah itu. Tuan York, selanjutnya. Pertunjukan sebenarnya belum dimulai, ini baru permulaan, kata Harvey samar. Siap. Tyson tidak bertanya lebih jauh. Karena pertunjukannya belum dimulai, sebaiknya dia terus menonton. Wanita itu. Tyson melihat Cecilia duduk di tanah dengan tercengang dan meminta instruksi. Wanita itu tahu terlalu banyak. Aku harus membunuhnya dan menyelamatkan kita dari masalah. Aku akan menanganinya, kata Harvey. Cecilia adalah salah satu sahabat Mandy, aku tidak bisa membunuhnya begitu saja.